Baik, Mbak Lisa, saya mau masuk nih, ada beberapa teman yang ikut nanya. Pertama saya ingin ajukan pertanyaan dari Pradana Adi Mukni. Saya pesimis keluarga bisa jadi benteng ekstremisme. Saya kira nggak terlalu banyak orang tua yang bisa kritis memilah tafsir agama. Bagaimana pendapat Mbak Lisa? Iya, tentu saja. Kalau soal tafsir agama, menurut saya ya banyak orang tua awam kan, sehingga mereka tidak tahu. Tetapi ini PR kita nih Mas, PR kita ya Mas Rosi, itu adalah perspektif kemaslahatan itu loh. Itu yang kita bisa masukkan atau tidak nih kita-kita yang bekerja di apa namanya di kelompok-kelompok masyarakat sipil mampu tidak membangun kerangka dasar kehidupan beragama. Contoh kerangka dasar tuh begini. Saya mengambil ini justru ketika saya belajar ngaji ke Bunyai Nur Rafi'ah. Bunyai Nur Rafi'ah itu kuat sekali dalam kerangka. Dia kerangkanya itu begini. Kita berislam berarti kita berserah diri. Berserah diri kepada apa? Kepada Allah. Kenapa? Karena kita ini hidup dengan ketauhidan yang jelas sekali. Kita ini hamba Allah. Sebagai hamba Allah, kita dikasih tugas menjadi khalifah ard. Khalifah fil ard tugasnya apa? Memakmurkan bumi, membangun kemaslahatan di muka bumi. Itulah yang disebut sebagai Islam, rahmatan lil alamin. Jadi kalau ada hal-hal yang dijejalkan kepada kita yang tidak membawa Islam sebagai rahmat untuk semesta, bukan Islam rahmatan lil muslimin, maka berarti ada yang salah dalam penafsirannya, gitu. Jadi koridornya itu udah dibangun. Ini kan koridor dasar. Seperti kita selalu mengatakan bahwa Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, itu koridor dasar. Orang Indonesia akan ngomong begitu. Nah, mampu tidak kita membangun kerangka dasar kehidupan beragama yang seperti itu. Tidak harus mampu mengolah tafsir gitu loh. Tapi fundamentalnya ini loh, kalau yang bahasanya Profesor Syafi'i Anwar, paradigma berislam secara substantif inklusif itu bahasa teoritisnya ya, bahasa akademik. Tapi apa namanya, me, me, membangun kerangka dasar berislam itu seperti apa, itu tugas para pemuka agama, tugas orang-orang seperti kita yang bekerja di ruang-ruang pendidikan publik, terutama dalam perspektif atau kacamata agama. Kalau itu bisa masuk, menurut saya sih bisa ya Mas. Saya masih optimis tuh gitu. Ya, ya. Mas Adi, terima kasih pertanyaannya, semoga terjawab. Oke, yang kedua yang saya minta dari saya ajukan pertanyaan dari Taufik Hidayat. Saat ini kelihatan ambisi personal untuk dekat dengan Tuhan kelihatan sangat dominan ketimbang pengaruh keluarga, terutama ketika para remaja menjadi kelas menengah. Bagaimana menurut Mbak Alisa? Saya sepakat. Saya sepakat bahwa Ya, ada kecenderungan peningkatan spiritualitas gitu. ya, Dan bahwa ini ada kaitannya dengan mobilitas vertikal, apa namanya, peningkatan kesejahteraan, itu juga saya sepakat. Kenapa? Karena ini justru membuktikan teori klasiknya Maslow itu loh. Kalau orang sudah ya. selesai terpenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan biologisnya, lalu kebutuhan fisiologisnya, lalu kebutuhan sosialnya, maka dia akan masuk ke kebutuhan yang paling tinggi, yaitu eksistensinya gitu. Nah, kebutuhan eksistensi ini terkait dengan transendentalnya, begitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, karena memang kelompok-kelompok yang mempromosikan peningkatan spiritualitas ini juga bekerja dengan sangat dominan, begitu ya, dengan sangat masif gitu. Sehingga kampanye pengukuran diri itu dilakukan dengan seberapa salehnya kamu, dan seberapa salehnya kamu itu hitungannya ritual gitu. Iya. Sehingga kemudian anak-anak muda ini juga itu yang dilihat begitu ya, yang saya bisa mengatakan ini semacam tren akhirnya gitu Mas. Ya kalau trennya zaman dulu kuliah, trennya itu jadi Marxis
itu kan trennya, gitu kan. Nah, atau jadi aktivis gitu. Nah, kalau sekarang trennya adalah spiritualis gitu. Jadi sangat Tapi wajar kalau trennya bergerak ke arah sana. Kemudian anak-anak mudanya juga begitu gitu. Jadi segala segala faktornya, enabling environment-nya ada gitu. Nah, maka pertanyaannya kemudian what's available in front of these people gitu. Apa sih yang tersedia di depan anak-anak muda ini, anak-anak muda yang meningkat dorongan spiritualismenya, spiritual. kemudian apa namanya mengukur keberhasilan diri dari kedekatan dengan Tuhan gitu. Maka pertanyaannya yaitu apa yang available. Nah, yang menarik, yang available itu adalah kelompok-kelompok ini dengan nilai-nilainya, dengan agenda-agendanya. Kita, Mas Rozi dan Mas Adi juga ya, kita kan masih punya PR. Kita masih lebih banyak berdialog seperti ini loh, daripada kerja di lapangan. Ya kan? Kita masih sibuk membahas gimana caranya, sementara mereka melakukannya. Gitu. Itu yang apa namanya membuat kenapa waktu itu di Gus Durian kami akhirnya melakukan program itu karena kita ingin melakukan, bukan lagi memikirkan gimana ya caranya gitu. Itu yang membuat kita juga punya kebutuhan untuk hadir di media sosial, kemudian juga meramaikan konten-konten ini dengan sangat masif begitu. Kenapa? Kalau tidak, yang tersedia bagi adik-adik anak-anak kita ini, generasi-generasi ini adalah ajaran-ajaran tafsir-tafsir agama yang eksklusifis, ekstrim, ultra konservatif, atau bahkan ekstremisme dengan kekerasan. Saya mengambil contoh tentang perempuan, Mas. Gitu. Ya, kan kita melihat nih, ultra konservatisme meningkat dalam konteks perempuan. Perempuan mulai diposisikan lagi menjadi gender kedua. Tidak boleh mengambil keputusan. Keputusannya ada pada kalau dia belum menikah ada pada orang tuanya, ayahnya, atau kalau dia sudah menikah ada pada pasangannya. Sehingga seorang perempuan harus menerima ketika suaminya mau berpoligami tanpa punya hak sama sekali untuk berdialog, bermusyawarah, dan mengambil keputusan yang berlandaskan keadilan, keseimbangan, dan ketaringan, gitu. Ya, apakah ini efek atau output atau input dari ultrakonservatisme? Kalau menurut saya dua-duanya. Pendekatan narasi yang begitu kencang sekarang soal perempuan, tempat perempuan, hak perempuan, itu adalah salah satu cara untuk memperkuat ketundukan terhadap ajaran agama. Jadi melalui itu kemudian dilatihkan, kan masa sih sekarang kita boleh ya laki-laki itu memukul istrinya? Oh boleh, ada ayatnya, gitu. Ada ayatnya. Jadi boleh itu, gitu. Nah dari situ nalar kritis kita hilang, gitu. Kita kemudian apalagi tadi kalau nggak punya paradigma tadi itu loh, ketauhidan, hamba Allah itu tidak diukur berdasarkan jenis kelamin. Hamba Allah itu di mata Allah diukur berdasarkan ketakwaan, kan ayatnya begitu, gitu. Tapi kan tidak. Kemudian ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa diartikan lelaki sebagai pemimpin bagi perempuan, kata sebagiannya dihilangkan, satu. Kemudian yang kedua, pemimpin sama dengan penguasa. Ya. Gitu. Nah, ini bukan hanya tentang si perempuan, ini tentang narasi yang sangat kuat untuk tunduk pada agama, titik. Dan tafsir itu kemudian tafsir yang digerojokkan. Apa tuh digerojokkan? Yang tafsir yang kemudian
diberikan kepada kita, dijejalkan kepada kita adalah tafsir-tafsir yang tadi yang ultra konservatif, yang bermusuhan dengan orang yang berbeda, bahkan kemudian ekstrim dan ekstrim dengan kekerasan, gitu. Ya, oke, saya masuk ke ini waktunya tinggal 5 menit lagi, Mbak Aziza. Oke, saya masuk ke yang terakhir ini ada pertanyaan dari Fahri Azen. Oke, bagaimana cara kita membentengi keluarga kita agar supaya tidak, ini udah sebetulnya. Bagaimana cara membentengi keluarga kita agar tidak terpapar radikalisme atau ekstremisme? Sebetulnya udah dibahas tadi sama. Iya, ya membahas itu tema hari ini, Mbak. Gitu. Gitu ya. Iya, ini memang pertarungannya sih sebetulnya kalau tadi melihat yang sampai Mbak Alisa kadang-kadang kenapa pilihan kita berdialog di sini itu kan bukan tanpa alasan sebetulnya. Ya, Di betul. Instagram, anak muda segala macam. Iya banyak yang usul kenapa nggak main di Zoom saja. Iya itu ada kelasnya. Maksudnya ada teman-teman yang pasti di sana. Tapi memainkan apa namanya isu kemudian konten-konten seperti ini, saya lihat juga teman-teman di Gus Durian juga melakukan itu kan bagian dari upaya untuk pelan-pelan apa ya memberikan pemahaman yang baik tentang agama. Kalau tadi disampaikan adalah soal misalnya tafsir-tafsir yang keras yang dijejalkan oleh beberapa kalangan. Nah, kita mungkin bisa memainkan itu apa namanya menyodorkan tafsir-tafsir yang moderat katakan begitu tentang keluarga, tentang peran-peran pembagian perempuan, terutama tadi itu soal apa ya ketundukan terhadap agama. Sebetulnya bukan agama dalam bentuk ini, tetapi institusinya dan aturannya tadi, aturan yang dibuatnya itu yang membuat orang tuh susah bergerak karena gini, saya berangkat dari pengalaman aja, banyakkan teman yang terjerumus di dalam kotak-kotak seperti itu kan kebanyakan memang ya memang ada satu pemahaman diawali dengan pemahaman yang tidak komprehensif tentang agama, lalu kemudian ada orang yang terus-menerus melakukan agitasi, melakukan ini. Nah itu disitulah bentengnya jebol. Iya, betul. Saya beruntung sempat dideketin tapi langsung keluar. Tapi kan ada orang-orang yang beruntung karena saya langsung ngerasa kayaknya nggak gini deh gitu. Kebetulan karena ibu saya guru ngaji jadi agak aman gitu. Tapi kan orang-orang iya, orang bagaimana? Kalimat kayaknya nggak gini deh. Itu kan datang dari contoh dari apa yang diajarkan orang tua kan Mas Rozi ya. Gitu sehingga ketika ini kan soalnya benar-benar jagoan nih pendekatan personal, kebutuhan kita secara psikologis itu dipenuhi oleh kelompok ini karena memang dia punya target khusus untuk merekrut gitu. Kita orang-orang kayak kita kan nggak punya target, nggak punya target khusus untuk merekrut kan nggak ada ya, menjadikan orang sesuatu itu kan nggak ada. Karena itu kan kita ya ngomongnya umum gitu kan. Sementara kelompok-kelompok ini melakukan dakwahnya sangat personal gitu. Inilah tantangan kita ya, pendekatannya personal, kemudian doktrinnya kencang banget, didahului dengan Islam itu murni gitu dan segalanya. Oke, saya kira waktu kita sudah betul. Jadi waktu kita sudah habis, Mbak Alisa. Jadi saya kira tadi sampaikan banyak hal sekali. Ini informasinya sangat kaya dan sangat mencerahkan soal bagaimana sebetulnya kita berhubungan dengan anak ya. Anak, bagaimana orang tua juga suami dan istri, saya kira ayah dan ibu juga punya peran yang sama untuk punya tugas yang sama untuk membentengi atau memberikan modal sosial kepada anak itu untuk menjadi anak yang lebih kaya secara pribadi, anak yang lebih kuat dan dia menjadi orang yang percaya diri karena dengan kepercayaan itulah dia bisa bergaul dan bisa mengatakan tidak pada apa-apa yang tidak benar yang akan diajarkan atau yang diajak segala macam. Saya kira itu. Terima kasih Mbak Alisa waktunya. Sama segala macam. Teman-teman sekalian yang sudah terima kasih sudah memberikan komentar, sudah memberikan pertanyaan. Semoga semuanya tadi terjawab. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua.